Kata Syekh Jurdani, termasuk ciri-ciri orang beriman kepada Allah, ya mualah, menjadikan teman orang yang taat kepada Allah. Temannya itu, kawannya itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وروي أن الحواريين قالوا لعيسى صلوات الله وسلامه عليه من الناصح لله؟ قال الذي يقدم حق الله على حق الخلق وإن عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر الدنيا والآخر للدنيا بدأ بحق الله تعالى. أي كما حكي أن ثلاثة إخوة كانوا يغزون فأسروهم الروم وقال لهم الملك إني أجعل فيكم الملك وأزوجكم بناتي وتدخلون في دين النصرانية فأبوا فأمر بثلاث قدور فصب فيها الزيت ثم أوقد تحتها وعرضهم عليها 3 أيام وهو يدعوهم إلى النصرانية فيأبون فألقي الأكبر ثم الأوسط ثم أدنى الأصغر فجعل يفتنه عن دينه فيأبى فقام إليه عالج فقال أيها الملك أنا أفتنه عن دينه إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin hadirat sekalian, kita masih dalam pembahasan al-hadithus sabi', hadis yang ke-7 dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an, yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Nabi berkata, Nabi bersabda dalam hadisnya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat di sini maknanya adalah perintah kebaikan. Nasihat di sini artinya juga adalah perintah beriman. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah perintah kebaikan di dalamnya. Agama itu, yang dimaksud din di sini ya jelas pasti ad-dinul Islam, agama Islam. Agama Islam adalah isinya nasihat. Apa maknanya nasihat? Perintah. Perintah beriman, perintah melakukan kebaikan dan amal-amal soleh. Nah, melanjutkan dari penjelasan tentang hadis ini, yang pertama, qulna, ya, kata para sahabat saat itu mendengar ad-dinun nasihah, agama itu, agama Islam ini isinya nasihat semua, perintah kebaikan. Bertanyalah orang-orang yang mendengar dari kalangan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah?
agama Islam ini nasihat. Liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasul? Yang pertama Nabi jawab, qala lillah. Nasihat lillah. Apa maknanya nasihat lillah? Ayil iman bihi. Beriman, perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna lillah. Nasihat bagi Allah lillah maknanya adalah perintah beriman kepada Allah. Perintah atau larangan menyekutukan Allah. Wal ikhlas lahu, melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Wal qiyamu bi ta'atihi, juga termasuk pengertian beriman kepada Allah adalah qiyam bi ta'atihi, melakukan apa-apa yang diperintahkan, senantiasa taat kepada Allah. Wajtinabu ma'siyatih, begitu juga menjauhkan, menghindar dari apa-apa yang dikatakan bermaksiat kepada Allah. Wa muwalatu man ata'ah, tunduk dan bergaul, berkawan dengan orang-orang yang taat kepada Allah, temannya orang-orang saleh. Itu bagian daripada beriman kepada Allah. Ciri orang beriman kepada Allah. Jadi muwalatu man ata'ah, kata Syekh Jurdani, termasuk ciri-ciri orang beriman kepada Allah, ya mualah, menjadikan teman orang yang taat kepada Allah. Temannya itu, kawannya itu adalah orang-orang saleh, orang-orang baik, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Wa mu'adatu man asah, termasuk taat kepada Allah, beriman kepada Allah adalah memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Apa maksudnya musuhi di sini? Tidak redha, nggak suka kepada itu orang selama dan ketika kita lihat tuh orang masih bermaksiat, maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulullah, berani kepada ulama. Ini orang berani kepada ulama, ya kita nggak suka sama orang ini. Kenapa? Dia memusuhi orang yang dikatakan orang soleh, maka kita juga memusuhi mereka. Kenapa? Karena permusuhan yang mereka lakukan, kebencian yang mereka tebarkan, atau secara umum kemaksiatan yang dilakukan oleh orang, maka kita pun juga benci kepada orang tersebut. Sebatas kita melihat orang itu masih melakukan kemaksiatan. Wa mu'adatu man asah. Sampai dalam masalah ini, orang yang berani melakukan kemaksiatan lalu kita udah nasihatin, kita udah tegur, nggak tercegah juga, dilarang nggak terlarang, dan nasihatin tambeng, oh makin jadi-jadi, disuruh hajar. Apa hajar? Hajar itu jangan negor. Ini jangan negornya kita hajar kepada orang yang bermaksiat. Ini kan karena Allah namanya, bukan karena urusan pribadi, bukan karena urusan nafsi-nafsi ataupun urusan pribadi kita. Ini urusannya orang maksiat sama Allah. Hajarnya bahkan dibolehkan melebihi batas yang katanya 3 hari 3 malam, bukan sampai 3 hari 3 malam. Sebab ini permasalahannya oleh orang maksiat kepada Allah, berani nih. Kalau maksiat itu apa sih bahasa lainnya? Songong, nyeleweng dari apa yang diperintahkan Allah. Diperintahkan dia nggak kerjain, dilarang malah dikerjain. Nah, ini orang bermaksiat, hajarnya bahkan boleh sampai melebihi 3 hari 3 malam. Sampai kapan? Sampai kita lihat ini orang sudah insaf. Bahasa kita namanya insaf itu menyadari kesalahannya. Bahkan katanya salam pun jangan kita ucapin sama orang-orang yang kayak berani dia mau ulama ataupun dia tukang maksiat. Kita tahu nih orang nggak benar, salam jangan kasih ke dia. Kan ada sunnah memberi salam, pahalanya besar. Tapi kepada orang seperti ini kita dilarang, apalagi negor. Kenapa katanya? Kalau kita tegur atau kita ucapkan salam kepada dia,
maka dia akan merasa kemaksiatannya itu di mata orang-orang ini biasa-biasa saja, sehingga di mana terus dikerjain sama dia. Gue maksiat daripada negor gue biasa. Lihatin tuh ya. Nah, ini luar biasa yang harus kita pahami. Jadi ya, kita nggak negornya bukan karena permusuhan pribadi, karena ini orang bermaksiat kepada Allah, berani sama Allah gitu aja, berani sama ulama, berani sama tokoh-tokoh Islam dan yang lain-lainnya ya, secara umum kemaksiatan. Sehingga katanya waruya annal hawariyin qalu, diriwayatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi Isa di zamannya Nabi Isa. Kalau bahasa kita, orang yang di zamannya Rasulullah yang beriman kepada Nabi, hidup di zamannya Nabi, di zamannya Rasulullah, disebutnya sahabat Rasulullah SAW. Nah, kalau orang-orang yang menjadi pengikut nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah, bukan sahabat. Pengikutnya Nabi Isa bukan disebut sahabat-sahabat Nabi Isa. Ini perbedaannya. Kemuliaan Rasulullah itu namanya khusus. Orang yang beriman kepada Rasulullah, hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi sampai meninggal, namanya sahabat. Maka disebutnya sahabat Rasulullah. Tapi pengikut nabi-nabi terdahulu bukan sahabat, namanya al-hawariyun. Al-hawariyun atau al-hawariyin. Al-hawariyin dari pengikut Nabi Isa pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ditanya sama hawariyin, manin nasih lillah, wahai Nabi Isa, siapa orang yang dimaksud nasih lillah, orang yang memberi nasihat karena Allah, orang yang nasih memberikan nasihat lillah karena Allah. Kata Nabi Isa, qala alladhi yuqaddimu haqqallahi ala haqqal khalqi. Kata Nabi Isa, gampang, orang yang memberikan nasihat karena Allah adalah orang yang mendahulukan hak Allah daripada hak makhluk, mendahulukan hak Allah daripada hak makhluk. Urusan kepada Allah, urusan beriman kepada Allah daripada urusan manusia, urusan dunia, urusan materi, urusan harta, itu belakangan. Didahulukan keridhaan Allah, didahulukan ibadah kepada Allah. Ini maknanya orang yang memberikan nasihat karena Allah, yuqaddimu haqqallah ala haqqal khalqi. Wa in urida alaihi amran, katanya, kata Nabi Isa, seandainya orang ini dihadapkan sama dua permasalahan tadi, ada haqqullah, ada haqqul khalqi, ada urusan yang hubungannya sama Allah, ibadah, yang satu lagi urusannya dunia. Nah, orang disodorkan di hadapannya kayak begitu dua pilihan, maka orang ini lebih mendahulukan haqqullah, lebih mendahulukan beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada urusan makhluk, urusan dunia, urusan materi, urusan yang lain-lainnya dari isinya dunia. Itu makna orang yang benar-benar nasih lillah, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya kita juga begitu ya, mudah-mudahan kita mengaji, mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bekal arahan-arahan dan bimbingan dalam kehidupan kita, mana yang harus kita dahulukan antara haqqullah, panggilan Allah, taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, daripada taat atau urusan dunia. Urusan dunia kan cari rezeki, cari duit. Kata Allah apa? Inni ana ar-razzaq wa antal marzuq. Kita kudu tahu nih Pak, urusan rezeki, urusan cari duit ya, yang karyawan, yang atasan, yang pegawai, semuanya kita.
yang Gojek yang narik apaan tuh, penumpang, angkot, semua pokoknya dalam urusan mencari rezeki harus tahu kita apa gini. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, inni anar razzaq wa antal marzuq. Sesungguhnya aku ini adalah zat yang memberikan rezeki. Sesungguhnya aku adalah zat yang maha memberikan rezeki. Wa antal marzuq, dan engkau adalah yang diberi rezeki. Jadi yang ngasih duit, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kalian makhluk adalah hamba-hambaku yang aku berikan rezeki. Maksudnya apa? Diteruskan sama Allah dalam hadisnya ini, hadis qudsinya. Fala tatruk ta'ati bisababir rizki. Maka jangan kau tinggalkan taat kepadaku karena sebab sibuk mencari rizki. Itu kita cari itu duit kayaknya, rizki. Ama yang ngasih rizki kita jauh begitu. Fala tatruk ta'ati bisababir rizki. Maka jangan kau tinggalkan taat kepadaku, kebaikanku, kebaikan kepadaku, beribadah kepadaku, melakukan amal-amal soleh. Jangan kau tinggalkan karena sebab kau sibuk mencari rezeki. Nah ini hati-hati ya. Mungkin kadang permasalahannya di situ. Apa yang disampaikan oleh Nabi hadis qudsinya Allah ini enggak kita pakai. Jadi dunia kita ya begitu-gitu aja, kita ubur-ubur, kita oyok-oyok, toyok. Segitu-gitu aja dapatnya udah. Rupanya banyak haqqullah yang enggak kita tunaikan terlebih dahulu. Ya. Ini kita pikirin semua masing-masing. InsyaAllah Allah berikan kita hidayah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga diceritakan katanya, aikama hukiya. Nah, ini yang kemarin nih, ada bocorannya nih, bahwa ada seorang wanita yang tadinya disuruh merayu, menggoda, ujung-ujungnya malah dia yang mengikuti orang soleh. Hukiya anna thalathata ikhwatin kanu yaghzun fa asarruhum ar-rum. Dulu diceritakan ada 3 orang bersaudara, 3 orang muslim bersaudara dia lagi yang ikut berperang. Perang udah pasti karena disebut Rum, perang melawan bangsa Romawi. Romawi itu Eropa kebanyakan. Belanda, Prancis, ya, Inggris dan yang lain-lainnya, Eropa. Makanya kentalnya Romawi berkuasa saat itu dan sangat lama dia berkuasa, sehingga jangan kaget kalau datang ke tempat-tempat itu ya lebih banyak gereja-gerejanya, karena itu memang tempat kekuasaan bangsa Romawi. Kalau ngomong Romawi ada musuh bebuyutannya dulu. Apa itu? Persia. Persia itu India sama sebagian jazirah Arab. Itu Persia. Meskipun Persia itu lebih luas kekuasaannya, tapi cuma 12 abad. Adapun Romawi kecil kekuasaannya, tapi lebih lama berkuasa, 14 abad. Nah, di sini akan kita sedikit bicarakan, sampai kalau berbicara tentang Romawi itu ada dalam Al-Quran surah namanya surah apa? Ar-Rum. Kita lihat sini. Ini 3 saudara ikut perang lawan bangsa Romawi. Muslimin lawan Romawi. Fa asarruhum ar-Rum. Ya karena kalah ditawan. Kenapa Rum? Lalu kenapa di dalam Al-Quran surahnya, kan tadi tuh kalau ngomongin Rum, kenapa Persia kagak disebut di dalamnya? Kenapa nggak ada surah Persia? Tapi yang ada suratur Rum yang diawali dengan kalimat ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Kata Allah, ghulibatir Rum.
Romawi pertama kalah ketika lawan Persia. Tapi kata Allah, dan nanti 7 tahun atau 8 tahun setelahnya gantian Romawi yang akhirnya mengalahkan Persia, dan Persia tumbang selama-lamanya dengan kalah melawan bangsa Romawi. Kalau nggak salah itu tahun 4 Hijriah. Kenapa Romawi, Rom, surahnya Rom, kok surah Persia nggak ada? Kita kudu tahu anutan apa atau agama apa yang dianut oleh kedua bangsa terbesar ini di zamannya. Kalau Persia nyembahnya nyembah berhala, Persia nyembahnya nyembah api, macam-macam. Ada yang majusi, ada yang musyrik. Itu Persia. Nah, kalau Romawi yang dulu itu masih mengikuti Injilnya Nabi Isa alaihi salam. Karena hampir sama kitabnya dari kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dengan Al-Quran, kan kita umat Islam Al-Quran. Nah, Nabi Isa kitabnya Injil, ya. Nah, Romawi pengikut Nabi Isa, ahlul kitab disebutnya, sama menganut keimanan apa yang ada di dalam firman-firman Allah. Nah, maka dikatakan dalam surah Ar-Rum ini, ketika bangsa Romawi mengalahkan Persia, yauma idzin yafrahul mu'minun, katanya. Pada hari itulah orang-orang beriman gembira dengan mendengar kabar kemenangan bangsa Romawi mengalahkan Persia. Nah, jadi kesamaannya di mana? Karena sama-sama beragama yang di situ menganut atau memegang Alkitab yang sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti pada akhirnya pada tahun 8 Hijriah bangsa Romawi ini tumbang, kalah selama-lamanya dengan umat Islam. Itulah pasukan yang dikirim oleh Nabi. Pasukan yang dikirim oleh Nabi pada tahun 8 Hijriah yang dipimpin oleh banyak jenderal. Di antaranya jenderal yang terkenalnya adalah Khalid bin Walid. Tahun 8 Hijriah terkenal dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah di sinilah yang menumbangkan, mengalahkan selama-lamanya bangsa Romawi. Karena saat itu Romawi sombong katanya. Begitu dikirimin tuh raja Romawi, namanya apa? Kaisar. Makanya disebut Kaisar Romawi, Kaisar. Kaisar Romawi dikirimin surat sama Rasulullah supaya diajak meninggalkan agama yang dulu itu, karena hidup di zamanku, kata Nabi, kau hidup di masaku, ya tinggalkan agama yang Mesih, hiduplah dan akui dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Itu maksudnya. Nabi ingin dakwahkan supaya mereka mengakui Rasulullah sebagai, Nabi Muhammad sebagai utusan dan Rasulullah SAW. Maka dikirimin surat tuh raja Romawi, Kaisar Romawi, aslim taslam, masuk Islamlah, kata Rasulullah dalam suratnya. Kalau kau masuk Islam, taslam, maka kau akan selamat. Kalau kau nggak masuk Islam, kau nggak akan selamat di dunia dan juga nggak akan selamat di akhirat, dan kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Sebenarnya Kaisar Romawi ini udah mau datang dan mendatangkan Rasulullah SAW, tapi ada pendeta-pendetanya yang mengusulkan jangan. Itu kan kalau dilihat dari sejarah lamanya, Romawi berapa tadi? 14 abad berkuasa. Madinah pemerintahan Rasulullah baru kemarin, kan gitu, baru hijrah kemarin, baru mungkin 3 tahun 2 tahun ada. Masa kata pendeta kita takluk sama kerajaan kekuasaan yang baru nih, Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah SAW? Nggak bisa katanya. Perang akhirnya. Ya udah, maka diutuslah akhirnya itu pada tahun dari 8 Hijriyah yang dikenal dengan perang Mu'tah, yang jenderalnya adalah Khalid bin Walid. Nah, jadi asalnya kenapa ada bangsa Rom di dalam Al-Quran, karena di awalnya itu mereka sama-sama menganut Masihian, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Injil yang dibawa
diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, fa'asarruhum arruhum. Ini 3 orang ditawan sama raja Kaisar Romawi. Wa qala lahum al-malik. Kata raja, kata Kaisar kepada 3 orang ini, inni aj'alu fikum al-mulka. Sesungguhnya wahai kalian 3 bersaudara, aku akan jadikan dan aku berikan kalian kerajaan, dan akan aku angkat kalian menjadi raja-raja kecil di bawah kekuasaanku. Kata Kaisar Rom kepada 3 orang muslim yang ditawan ini. Wa uzawwijukum banati. Oh, nggak tanggung-tanggung, Pak. Ini 3 orang muslim dijanjiin jadi raja, dikasih kerajaan juga, kekuasaan. Aku nikahkan, aku kawinkan kalian dengan semua anak-anak perempuanku. Oh, kalau anaknya Kaisar kagak ada yang jelek, ya, buluk, kagak ada, no, pilihan semua nih anaknya. Uzawwijukum banati. Oh, ini rayuan, bujukan. Aku nikahkan kalian bukan sama orang lain, sama anak-anak perempuanku, anakku yang cakep-cakep tuh. Oh, pilihan semua. Ya. Wa tadkhuluna, tapi syaratnya wa tadkhuluna fi dinin Nasraniyah. Ya, jadi Romawi tadi bangsanya kan Nasrani. Kalau Persia Majusi. Persia nyembah api, Majusi, Romawi Nasrani itu. Tapi syaratnya kalian masuk ke dalam agama Nasrani, tinggalkan Islam, masuk ke dalam agama Nasrani. Fa'abaw, iman yang kuat, ini yang kita contoh. Jangan gampang kita meruntuhkan akidah kita, iman kita. Nggak mau, lihatin tuh, dikasih kerajaan, dinikahin, dikawinin sama anak-anaknya raja. Nah, kita belum apa-apa. Iya dah, udah mau aja dibujuk-bujukin. Jangan, ya. Harus kuat iman kita. Ketika itu ada permasalahan keluar dari akidah, naudzubillah, jangan, ya. Jaga akidah kita, mantepin akidah kita, Islam kita, iman kita. Mereka nggak mau karena udah jelas menolak, maka dipersiapkanlah, kata Raja Kaisar Rom, siapin gidir. Wah, kalau jamaah kuliah subuh begitu dengar gidir, kembuli nih kayaknya. Boleh mulu. Gidir itu maknanya panci gede. Itu dia yang dipakai buat masak nasi kembuli, panci gede, namanya gidir. Gidir itu nama panci besar yang orang aja bisa masuk. Itu maksudnya. Pernah lihat kan gidir? Nah, ya. Kalau lagi maulid paranin tuh dapurnya. Ya, tuh lagi panitia lagi sajiin nampan. Mana sih gidir, gue mau lihat. Gue mau lihat gidirnya doang, lo takut banget gue minta nasi kan begitu. Oh, no, gidir gede banget. Tuh gidir, gidrun, panci yang besar yang orang pun bisa masuk. Disiapin. Bithalasi qurur, karena 3 orang masing-masing 1 gidir. 3 gidir siapin. Kemudian apa? Isi minyak. Mau dipanasin itu. Mau diapain? Digoreng ini. Mau disiksa dengan dicemplungin ke dalamnya. Fasobba bi fiha zait. Minyaknya udah tebal banget dah, sampai bisa berendam itu, ya Allah. Dipanasin terus. Uqida tahtaha wa aradahum 'alaiha. Sengaja tuh 3 orang dihadapin tuh. 3 hari 3 malam dikasih lihat, ngejedok di depan gidir yang udah panas 3 hari 3 malam, nggak mati-mati tuh. Makin lama makin panas. Supaya mungkin geder kali hatinya, supaya berubah kali maksudnya tuh. Enggak juga. Fayaqbaun tuh katanya. Wa huwa yad'uhum ila Nasraniyah. Sambil Kaisar bujukin terus. Ayo, gimana? Kalau enggak mau masuk Nasrani, maka kau akan masuk ke dalam gidir ini. Kucemplungin, siksa, direbus, digoreng situ. Tetap fayaqbauna, kuat imannya. Enggak mau. Ya udah. Faulqiyal akbar, yang paling tua dicemplungin duluan, masuk ke dalam gidir. Disiksa, mati udah. Tsummal ausat, yang tengah-tengah. Tinggal yang mana yang terakhir? Tsumma adnal asghar. Yang 2 udah mati duluan tuh.
tinggal yang bontot yang paling kecil. Sama katanya, faja'ala yufattinuhu an dini. Yang terakhir yang kecil sebelum dicemplungin dibujuknya lagi. Ayo, pokoknya jadi raja, bini cakep, kurang atuh, tambahin lagi, kurang lagi, gua tambahin lagi, kata raja begitu. Berapa maunya bini? Oh ya Allah, tetap katanya, fayakbah, yang bontot pun kuat, yang paling kecil kuat imannya, nggak mau juga. Hampir mau dicemplungin nih, yang terakhir, yang kecil, datang algojo atau mungkin orang yang suka memberikan masukan kepada raja, ya, penasehat kali apa-apa, kita nggak tahu dah tuh, ya, kaki tangan. Kata alat itu jadi orang yang besar, algojo katanya. Faqala, ada saran katanya, ayyuhal malik, raja, jangan dicemplungin nih, yang terakhir, jangan kita rebus dia, jangan kita goreng. Kenapa? Ana ufattinuhu an dini, saya yang akan ngurusin dia. Apa maksudnya? Akan saya uji dia, saya bujuk dia habis-habisan supaya dia keluar dari Islam, masuk ke agama Nasrani. Ya mungkin kata raja, dia bisa kali ini, ya. Ditanya tapi sama raja, ente mau bujuk pakai apaan dia? Saya aja kaisar langsung nawarin dia ogah. Apa katanya? Bimadza, kata raja, dengan apa kau akan menggodanya dia? Qad alimtu anna al-arab asra'u syai'in ila an-nisa' wa laysa fi ar-rum ajmal min binti fadfa'hu ilayya hatta ukhallihi ma'aha fa innaha satufattinuhu. Katanya algojo, ya, katanya orang-orang penasehatnya raja, saya tahu ini kan orang Arab, dia Arab itu paling cepat kegoda dengan perempuan katanya. Mungkin kalau disuruh milih dia bingung, biar kata 3, 17 dia bingung juga, dia ogah, nggak bisa begitu. Kenapa? Saya yakin, saya tahu nih, Arab itu paling cepat, asra'u syai'in ilan nisa, kalau digoda, dirayu pakai perempuan, dia cepat berubahnya. Walaysa fir Rum, sedangkan di Romawi ini memang katanya tidak ada seorang wanita yang paling cantik daripada anak perempuanku. Jadi riwayatnya mungkin anaknya kaisar kalah kali kecakapannya, ya. Nggak ada perempuan paling cakep di bangsa Romawi ini kecuali anakku, kata Neh Algojo. Maka serahkan dia kepadaku, akan aku kumpulkan dia berdua, aku masukin dia kamar, sekamar sama anakku yang perempuan tadi, hatta ukhallihi ma'aha, dan dia akan rayu dah, terserah dah dia mau ngapain dah tuh, pokoknya urusan dia dah tuh, anak saya tadi saya suruh godain dia sehabis-habisnya sampai kena kegoda. Ya udah, kaisar nurut, mungkin masuk akal juga. Fadafa'ahu ilaihi, diserahkan, wa daraba lahu ajran. Kata raja, tapi jangan lama-lama, 40 hari. Wah, udah jam berapa nih? Ceritanya masih panjang nih. Ini ada yang narik gak Gojek? Kamu gitu. Ini udah musim pada sekolah. Libur ya? Libur, bener. Kan saya nggak enak juga, lagi musim sekolahan, makanya saya bilang di pengajian, semenjak kemarin udah ada sekolah masuk, pengajian yang pagi itu ya nggak lame-lame dah, Senin 5:30, Rabu gitu aja ya, karena kita harus bijaksana juga ya. Ntar bisa dia nggak ngaji, kuliah subuh nih, gue giliran narik, nih ngaji aja dah gitu. Jadi supaya ngaji dapat, narik dapat, dunianya dapat, maka kitanya yang bijaksana ya. Ini 5:30 udah lewat, terusin PK gak? Hah? Terusin ya, tanggung lah ya, dikit lagi gitu. Iya, sebab lagi mau masuk kamar nih gitu, kita nggak tahu dia mau ngapain gitu. Saya juga penasaran apaan sih ini dikerjain. Kata raja 40 hari ya, nggak lame. Orang Betawi nih, ini bahasa Mampang, nggak pakai lame, 40 hari.
40 hari kelar, kasih jawaban. Hatta madha aktsar ajal. Akhirnya ya udah, faja'a bihi fa'adkhalahu. Dibawa aneh yang bontot yang kecil ke rumahnya. Lalu dibajak masuk, dimasukin ke kamar anaknya yang perempuan. Oh, paling cakep Pak perempuan, paling cakep, paling montok, paling bahenol. Boh, bukan main. Ya. Udah jadi bayangin dah. Ya. Apa katanya selanjutnya? Yang terjadi apa di kamar? Mau tahu gak yang terjadi di kamar? Mau tahu aja. Mau tahu kan ya? Fa'aqama indaha. Subhanallah, orang soleh. Lihat aja, bujukan aja nggak kena. Mau dikasih kerajaan, mau dikasih anak, ya jadi bini-bininya. Soleh apa solehnya? Ahli ibadah. Dia puasa terus, shaimun nahar, qaimul lail. Siangnya dia puasa, malamnya tahajud. Wallah. Selama 40 hari, 40 malam. Itu yang dikerjain sama orang soleh ini nih. Hatta madha aktsarul ajal, sampai masa waktunya udah mau habis. Berapa hari tadi? 40 hari. Faqala al-alad li ibnatihi ma sana'ti. Didatangin sama bapaknya. Gimana? Udah kejadian. Udah kena gak? Kebujuk gak? Katanya. Qalat, kata anak perempuannya, "Ba, hadza rajulun fuqida akhwaihi fi hadhihi al-baldah." Ini orang laki ini, dia udah ditinggal mati oleh 2 saudaranya dan dia ngelihat langsung. Rupanya itu yang menjadi kekuatan imannya makin kuat. Itu yang menjadi pedomannya, kekuatannya. Dan mungkin itu juga yang bikin dia nggak nafsu. Saya udah pakai apaan aja dah, tinggal separuh doang dia nggak nafsu juga katanya. Tinggal sejuring doang, sehelai doang dia kagak nafsu juga. Montok banget kan badan, katanya begitu. Dia nggak nafsu juga. 40 hari ini dia puasa, dia tahajud. Kata anaknya, rubama ayyakuna imtina'u bisabab riyati athari. Mungkin bekas-bekas tadi itu yang dia ngelihat saudaranya dicemplungin, itu yang bikin justru makin kuat. Dia nggak mau lepas imannya karena dia mau menghinakan kita. Artinya nggak bisa dia dibayar dengan perempuan. Kata anaknya, ya udah Pak, tambahin dah. Tambahin apa? Harinya. Kapan? Ya pokoknya sampai kelar, nggak bisa pakai waktu dah. Sampai selesai. Fastazidil ajal min malik. Tapi anaknya yang perempuan minta, tapi Pak, pindahin, jangan di kamar. Pindahin saya sama orang laki ke satu tempat yang jauh di perkampungan. Jangan di sini lagi dah. Yang jauh di kampung. Nah, pokoknya saya usahain begitu. Usahain, diusahain dah, saya goda lagi dah. Ya kali aja ada celah-celahnya. Ya udah. Diturutin sama bapaknya, dianterin ke satu perkampungan di situ. Mencil di situ, ngumpet. Fa fa'ala ma amarathu bihi wa akhrajahuma ila qaryatin famakatha ayyam. Sama terus bertambah, hari bertambah sampai 2 bulan. Begitulah keadaannya. Kuatnya nih imannya orang laki ini. Shaimun nahar, siangnya dia puasa, malamnya dia bertahajud, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta qaruba intihaul ajal faqalat ahlul binat. Rupanya ujung-ujungnya nyerah juga nih. Siapa yang nyerah? Yang perempuannya. Faqalat lahu al-binat, wahai orang saleh, ya hadza inni arak tuqaddisu rabban 'aziman. Aku melihatmu senantiasa memuji Tuhanmu. Kau ibadah terus, gitu bahasanya. Kau ibadah mulu dah, siangnya puasa, malamnya tahajud. Wa inni qad dakhaltu ma'ak fi dinik. Oh, bukan nyerah doang, katanya perempuan, dan sesungguhnya aku telah kepincut dengan engkau dan aku telah ingin masuk ke dalam agamamu. Pengen dia. Ini perempuan pengen puasa, dia pengen tahajud, kayaknya enak banget nikmatnya, sampai bisa tuh ngikut, dia pengen masuk ke dalam agama Islam. Qad dakhaltu ma'ak fi dinik wa taraktu dina abai, dan akan aku tinggalkan agama Nasrani, agamanya bapakku, aku ingin masuk Islam bersamamu. Ya udah, faqala laha, katanya orang laki, ya udah sekarang gimana, kita nggak bisa di sini terus,
Kalau memang kamu udah pengen ikut saya, dia berangkat. Ini belum kawin nih Pak, jadi kata kawin lari lagi gitu ya. Faqala laha, gimana caranya? Faja'at lahu, rupanya yang kan orang kaya kan tadi ya, anak anggur juga kan diminta, emang dia bawa itu onta atau kuda, mungkin nggak disebutkan, tunggangan dibawa. Yaudah, yang penting kita jalan aja udah, tinggalkan ini kampung, kemana kita jalan, pokoknya pergi aja udah, meninggalkan sejauh-jauhnya ini. Ya udah, jalanlah berdua orang ini ya, dengan menggunakan kendaraan itu, tunggangannya, yasirani bil lail, terus jalan. Nah, di pertengahan jalan pada satu malam, fabainama huma yasiran lailah id sami'a waqa'a khailin. Lagi jalan berdua nih, tengah malam kedengeran ada suara kuda. Wah, ada tamu, ada orang nih mungkin. Fa idzan huwa bi akhwaihi wa ma'aha malaikatun fasallama alaihima. Nggak taunya kuda ini rombongan para malaikat dengan dua saudaranya tadi yang udah meninggal duluan. Ketemu Allah kasih dalam satu alam ini. Ketemu bener nyata, dua saudaranya lagi naik kuda tuh masing-masing ya, dengan dikawal sama malaikat. Ketemu kan nyapa, fasallama alaihima wa sa'alahuma an halihima. Nih yang bontot yang kecil nanya, ketemu abangnya berdua, gimana keadaan kalian berdua? Ya diucapin salam dulu, assalamualaikum, gimana keadaannya? Kata saudaranya berdua ini, faqala ma kanat illa siqtah, ya begitulah yang kau lihat, dengan sebab aku dicemplungin ke dalam gidir yang di situ minyak sudah mendidih, hatta kharajna, aku keluar tiba-tiba aku sudah berada di dalam surga Firdaus. Kau lihat itu, itulah hasil daripada keimanan kita katanya. Aku masuk surga langsung. Lalu katanya, wallahi, katanya dua saudaranya, ketahuilah, aku diutus oleh Allah ini dengan para malaikat untuk apa? Ursilna ilaika linashhada tazawwajaka bihadhil ba'thata. Kami diutus dengan para malaikat untuk menyaksikan sebagai saksi pernikahanmu dengan perempuan ini. Jadi dinikahin. Jadi tadi belum kawin tuh, belum nikah. Nah, nikahlah akhirnya, fazawwajuhu iyyaha wa raja'u, dinikahin. Saksinya para malaikat, dua saudaranya, nikah halal. Pulang masing-masing kembali ke tempatnya. Wa dhahaba huwa ila biladis Syam, menetaplah kedua orang suami istri ini di daerah Syam. Nah, ini satu contoh orang yang mendahulukan haknya Allah, keimanan kepada Allah, akidahnya dijaga, maka dunia Allah berikan, dunia akhirat dia bahagia. Dunia dia bahagia, rezekinya berlimpah, rezekinya barokah. Di akhirat Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi motivasi semangat buat kita di akhir zaman ini, menjaga akidah kita, kemantapan Islam kita, juga anak-anak kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, beriman terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.